Pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi batik yang ada di Tasikmalaya. Kami sedang berada di Al-Fahmi Batik. Batik bukan hanya warisan budaya, akan tetapi juga cerminan kekayaan hayati, juga pentingnya multikulturalisme yang ada di dunia kita. Alam memberikan kita inspirasi, multikulturalisme memberikan ruang, memberikan ide, kreativitas, serta penghormatan bagi keberagaman. Secara geografis, Tasikmalaya dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan, menjadikan udaranya sejuk dan tanahnya subur. Selain terkenal dengan nilai religius dan pendidikannya, Tasikmalaya juga kaya dengan budaya lokal. Salah satunya batik Tasik, yang memiliki ciri khas kuat dalam motif alam dan nuansa filosofi Sunda. Kami sedang dengan teteh siapa ya teh? Oh enggak. Oke, baik, mungkin lanjut ke pertanyaan pertama. Apa sih yang melatar belakangi teteh mendirikan pabrik batik ini? Pabrik batik ini bukan dari saya awalnya ya, karena ini turun-temurun dari nenek moyang saya. Dulu batik nggak semodern sekarang ya, nggak banyak motif, nggak banyak warna. Dulu yang batik tuh berfungsi buat samping buat gendong bayi. Karena zaman dulu kita membuat batik buat itu. Kalau selain samping juga sarung ya, cuman karena sekarang zamannya semakin maju, jadi kita berkreasi lebih luas lagi. Bisa diceritakan bagaimana batik Tasikmalaya itu berkembang dari waktu ke waktu? Apakah ada perubahan dari segi motif atau filosofi atau semacam yang lainnya? Untuk motif ya, dari zaman dulu tadi sudah dibilang, kalau zaman dulu batik yang yang diproses itu cuman buat samping sama sarung. Warnanya pun dominan gelap semua, kayak marun, hitam, nggak warna-warna sekarang. Kemajuan zaman sekarang karena dikelolanya juga dengan generasi baru ya, anak muda seperti saya, karena owner ini sebenarnya kan ibu saya ya, cuman sekarang saya yang meneruskan. Banyak motif yang dirubah dari zaman dulu sampai sekarang tuh skalanya tinggi banget, besar banget. Sampai yang dulu dibikin pun sangat jarang. Yang sekarang dibudayakan tuh zaman dulu, yang masih sekarang dibudayakan tuh yang skalanya tinggi besar tuh motif tulis. Kalau yang ngikutin zaman sekarang yang pasarannya bisa melebar tuh kayak yang saya pakai sekarang ini, namanya karena anak muda ya yang bikinnya, bisa dibilang sejauh mata memandang ya, karena ini pemandangan gunung, laut. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dalam pembuatan batik, adakah inspirasi yang datang dari luar budaya lokal? Bagaimana itu diolah agar tetap terasa Tasikmalayanya, seperti itu? Dari luar negeri tuh nggak ada ya, karena kita cinta Indonesia, terus kita anak muda yang suka bermain, suka alam, jadi kita terinspirasinya dari alam, kayak gunung atau tumbuhan-tumbuhan mungkin bisa kita jadikan motif di sini gitu, kayak bunga tulip bisa ada di sini cetakan. Terus kayak merak ngibing ya, dari dulu sampai sekarang masih sangat populer di batik Indonesia, di batik tradisional itu sih terinspirasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi perubahan tren dan selera pasar, seberapa penting menurut teteh untuk tetap mempertahankan ciri khas budaya lokal ini? Itu mah penting ya, soalnya kayak sebelum COVID kan nggak booming online shop ya, kita pemasaran tuh bener-bener dari tangan ke tangan. Seperti sebelum COVID kita pemasaran ke Tamrin City Jakarta rame banget, seminggu tuh kita bisa kirim 2 box mobil ke sana. Cuman setelah COVID, terus zaman sekarang semakin canggih ya online shop, jadi pabrik kita tuh pemasarannya tuh nggak sebesar sebelum COVID. Jadi kalau sekarang tuh lebih kayak affiliate
orang-orang afiliat itu yang memasarkan, dan kita di sini yang memproduksi. Jadi kayak kita cuma ngejual ke afiliat gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kalau boleh tahu motif-motif yang digunakan itu ada apa saja ya, Teh? Kalau motif kita banyak ya, ada ratusan motif di sini. Cuman yang paling best seller ada yang namanya, yang saya pakai nih, Sejauh Mata Memandang ya. Kalau di pabrik bilangnya simbol. Tapi kalau anak muda di luaran sana bilangnya Sejauh Mata Memandang. Karena ini kan gunung, ada tumbuhannya kan gitu. Terus ada lagi yang paling best seller tuh motif sama dengan, karena bentuknya seperti sama dengan. Kan anak sekarang sukanya yang simpel-simpel ya, sedangkan batik kan penuh warna, penuh gambar kan. Nah, buat ngikuti tren atau zaman sekarang, buat mengejar pasarnya anak muda, jadi kita mau bikin motif simpel dengan nama sama dengan, itu benar-benar kayak sama dengan aja udah. Mungkin selanjutnya kita akan ke dalam pabrik tersebut dan dijelaskan oleh Teteh tersendiri mengenai bagaimana memproduksi batik. Boleh? Saya perkenalkan salah satu proses pembatikan dengan proses pencapan batik cap. Kita mulai dengan kain putihan polos yang sudah dipotong dengan ukuran 2 meter. Setelah kita potong, lalu dicetak seperti ini ya, menggunakan lilin. Setelah pencetakan, kita lanjut dengan pewarnaan sebelah sana. Ini pewarnaan, dan setelah diwarna lalu kita rebus sebelah sini buat menghilangkan lilin yang telah dicetak. Setelah kita rebus, kita cuci. Setelah dicuci, lanjut dengan penjemuran di sebelah sana. Motif batik Tasikmalaya banyak diinspirasi dari alam. Bentuk daun, bunga, dan hewan menjadi dasar penciptaan pola, menunjukkan bahwa ilmu biologi berperan penting dalam seni batik. Saat ini, pewarna yang digunakan adalah pewarna tekstil sintetis, namun pilihan warnanya tetap mencerminkan elemen alam, seperti hijau dedaunan, merah bunga, atau coklat tanah. Batik ini juga mencerminkan multikulturalisme lokal. Meski belum banyak pengaruh budaya luar, nilai-nilai budaya Sunda dan Islam berbaur dalam motif dan filosofi batik yang dihasilkan. Dari alam ke kain, dari kearifan lokal ke simbol budaya. Batik Tasikmalaya adalah bukti harmoni antara sains, seni, dan kehidupan masyarakat. Batik mengajarkan kita akan satu hal, bahwa menjadi berakar bukan berarti tertutup. Batik Tasikmalaya merupakan salah satu bukti dan contoh nyata bahwa tradisi yang berakar kuat akan tetap bertahan dan akan tetap terbuka serta berdialog dengan dunia. Melestarikan bukan sekadar mempertahankan nilai dan pola teknik, tetapi juga menjaga esensi, nilai, serta filosofi di balik setiap motif. Yuk sama-sama kita dukung warisan ini dengan ikut menjaga dan menggunakan batik sebagai upaya mempertahankan warisan kita.